Saudara, penyebab terbakarnya gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia masih tanda tanya. Sejumlah pihak menduga ada unsur kesengajaan dari peristiwa kebakaran ini. Pertanyaannya, benarkah demikian? Kebakaran yang terjadi pada Kejaksaan Agung Sabtu 22 Agustus lalu masih menyisakan tanda tanya besar. Penyebab kebakaran hingga kini masih diusut pihak berwenang. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Kapus Penkum, Hari Setiono, kebakaran besar ini menghanguskan 6 ruangan utama termasuk ruang kerja Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda. Lalu ada ruang intelijen dan juga ruang Jaksa Agung Muda Pembinaan. Kesemuanya berada di lantai 2 hingga lantai 6 gedung utama Kejaksaan Agung. Selain itu, kebakaran ini juga meninggalkan pertanyaan mengenai nasib kasus yang ditangani kejaksaan. Setidaknya ada 4 kasus besar yang kini menjadi sorotan, yakni kasus Joko Chandra, Jiwasraya, Dana Reksa, Sekuritas, dan juga kasus impor tekstil. Lalu bagaimana perkembangan penyidikan penyebab kebakaran gedung Kejaksaan Agung ini? Benarkah ada unsur dugaan sabotase terkait kasus-kasus besar yang sedang ditangani kejaksaan? Kami akan hadirkan pembahasannya setelah tayangan berikut. Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4 Polri hari ini menggelar olah tempat kejadian perkara kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Puslap 4 melakukan penyisiran di lokasi gedung yang terbakar untuk mencari penyebab kebakaran. Pemeriksaan pun dilakukan di setiap lantai dan sudut ruangan. Olah TKP melibatkan 12 petugas Puslap 4 dan 10 personel Inavis. Selain pemeriksaan kondisi fisik gedung yang terbakar, polisi juga menggali keterangan saksi dan mendalami rekaman kamera pemantau yang ada di sekitar gedung Kejaksaan Agung yang terbakar. Oh pasti. Karena pemeriksaan ini bukan sebentar. Ini ada tahapan-tahapan. Belum, kita tidak ada kendala. Mungkin itu aja ya. Ini masih dalam proses, jelas ya. Polisi kemarin sudah mengamankan CCTV. Untuk saat ini fokusnya apa yang ingin diamankan, Pak? CCTV masih dalam proses pemeriksaan juga di tempat kami, itu aja ya. Kami belum bisa untuk membicarakan lebih lanjut. Yang jadi fokus apa aja, Pak? Instalasi listrik atau mungkin apa gitu, Pak? Ya, semuanya. Semua. Ada beberapa dari indikator penyebab kebakaran, kita akan melakukan pemeriksaan semuanya. Itu aja ya. Internal Kejaksaan Agung juga ikut mengusut penyebab terjadinya kebakaran. Di samping itu, Kejaksaan Agung akan meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menilai apakah gedung Kejagung yang terbakar masih bisa digunakan atau tidak. Hal ini dilakukan sebelum Kejagung memutuskan adanya pengajuan anggaran untuk melakukan renovasi gedung yang terbakar. Gimana Pak? Karena kan nanti kalau untuk renovasi kan harus pakai APBN Pak. Iya betul. Kalau itu nanti jadi kita ini kan anggaran. Jadi yang penting begini, sekarang bahwa kami sedang melakukan apa penyebabnya kebakaran itu dulu. Kemudian habis itu baru kami minta kepada PU apakah masih layak atau tidak gedung itu digunakan. Baru di situ tentang bagaimana kita bicara tentang anggarannya. Itu dulu Mbak, dari tahap. Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta masyarakat tidak memunculkan spekulasi terkait kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. Mahfud memastikan seluruh data kasus yang ditangani Kejaksaan Agung seperti kasus Jaksa Pinangki dan kasus Jiwasraya tidak berada dalam gedung yang terbakar. Pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya bahwa berkas-berkas perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung, di mana yang saat ini sangat menonjol ada 2 perkara, yaitu kasus Joko Chandra yang melibatkan Jaksa Pinangki dan kasus Jiwasraya, itu data-datanya, berkas-berkas perkaranya aman, 100% aman. Agar masyarakat tenang dan tetap mengikuti dan mengawasi secara bersama-sama jalannya penanganan kasus kebakaran ini kaitannya dengan perkara-perkara itu. Silakan, pemerintah kan tidak bisa menghalang-halangi orang mencari data sendiri lalu memberikan feedback kepada pemerintah. Saya kira pemerintah menyadari betul sekarang tidak mungkin kita melakukan cara cilubah, cara bersembunyi-sembunyi, menyembunyikan sesuatu dan menonjolkan sesuatu yang lain. Sanitiar Burhanuddin, orang nomor 1 di Korps Adiaksa,
kini berkantor di gedung Badan Diklat Kejaksaan Jakarta Selatan. Keputusan ini diambil lantaran ruang kerja Burhanuddin di gedung utama Kejagung ikut terbakar. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, penyebab terbakarnya gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia masih menyisakan tanda tanya besar. Lalu bagaimana upaya pengusutan sejauh ini? Kami akan bahas hal ini bersama pengamat intelijen dan keamanan dari Universitas Indonesia, Stanislaus Rianto, dan Deputi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, Kurniawan Adi, melalui sambungan aplikasi Zoom. Nanti kami juga akan menghubungi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Hari Setiono, yang akan kami hubungi melalui telepon. Selamat malam, Bung Stanislaus. Selamat malam, Mas. Iya. Selamat malam. Terima kasih. Tetap taat protokol. Ya. Dan saya izin ke Bung Kurniawan dulu dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Bung Kurniawan, jelas mendengar saya? Jelas, Mas. Iya. Selamat malam. Selamat malam, Bung Kurniawan. Bung Kurniawan, Anda punya data, MAKI punya data. Gedung apa saja yang terbakar? Bisa Anda jelaskan? Lantai 2, 3, 4, 5, 6 di gedung utama. Iya, kalau yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan, ini datanya adalah lantai 4 itu bicara soal ditempati oleh Intel, kemudian lantai 6 itu ada alat sadap, kemudian ada di lantai 3 itu kantornya Pinangki, lantai Pinangki. Pembinaan? Kemudian ada pembinaan, itu ada di lantai 3. Jadi macam-macam, tapi memang itu bukan termasuk Pitsus. Jadi kalau penanganan perkara itu ada di Gedung Bundar di belakang. Kemudian Pidum juga di posisinya di belakang. Jadi kalau di bagian depan yang terbakar itu memang lebih banyak untuk kantornya Pak Jaksa Agung, kemudian Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pembinaan, sama intelijen. Iya, sekitar 100 sampai 200 meter lah jarak antara gedung utama dengan gedung Bundar, kurang lebih seperti itu. Saya ingin tanya, tadi Anda sebutkan ada kantornya Jaksa Pinangki yang saat ini tengah berkasus. Ada alat sadap, meskipun berkas perkaranya ada di gedung Bundar yang jauhnya tadi 100 sampai 200 meter, apakah mungkin dari alat sadap ini kemudian kantor Jaksa Pinangki di mana ada berkas-berkas terkait dengan Jaksa Pinangki, itu masih ada yang tersisa dan mungkin saja dari dua hal ini yang kemudian musnah, terganggu kasusnya? Yang jelas gini, kalau data Intel itu lebih ke data-data cekal sebenarnya. Sama kemudian penyadapan, tapi itu servernya kan tidak di gedung di Blok M, di tempat lain. Nah, kemudian kalau terkait dengan Pinangki, yang kita khawatirkan hilang itu sebenarnya bukan berkasnya, tetapi bukti CCTV yang ada di tiap lorong di gedung tersebut. Karena dari situ akan kelihatan siapa yang masuk ke ruang Pinangki, kemudian Pinangki akan koordinasi dengan siapa, itu ada memang bisa aja kemudian dari keterangan para saksi. Tapi ketika kemudian nanti di persidangan diminta bukti lain yang untuk mendukung keterangan tersebut agak susah kalau kemudian itu ternyata sudah hilang. Tunggu sebentar, ini menarik. CCTV siapa saja tamu-tamu VVIP kurang lebih begitulah ya, yang yang pernah datang ke Pinangki, ke kantornya Pinangki. Pertanyaan saya, apakah server CCTV itu pasti berada di gedung yang sama atau sengaja dipindahkan misalnya? Kan bisa saja. Bisa saja seperti itu, kemungkinan itu bisa saja. Jadi servernya di tempat lain, tapi kan tetap aja itu harus dijelaskan. Kalau kemudian servernya tidak berada di situ, ini kan beda dengan alat sadap. Servernya tidak berada di gedung Blok M. Tetapi kalau CCTV, nah ini yang kita harus tahu apakah berada di situ atau di tempat lain. Kalau di tempat lain berarti aman. Tapi kalau kemudian berada di situ, akan kesulitan kalau kemudian itu hangus. Karena agak aneh, ini hangusnya itu kan satu gedung dan sangat cepat. Betul. Kejaksaan Agung kan pernah dilempar bom waktu itu kan, kalau nggak salah. Tahun 2000, betul. Nah, waktu menangani kasus Tommy Soeharto. Itu nggak sampai seperti ini. Gitu loh. Tapi apapun itu nanti biarkan Mabes Polri yang akan melakukan penyidikan soal itu. Iya, saya ke Bung Stanislaus. Bung Stans, kita bicara soal CCTV. Kalau sadap servernya jauh beda, aman.
Tapi kalau CCTV untuk membuktikan bahwa siapa yang pernah datang, tamu-tamu VVIP, apakah internal Kejaksaan Agung ataukah di luar ke kantor Pinangki. Kita bicara misalnya spesifik kasus Pinangki, belum lagi nanti bicara soal Jiwasraya misalnya. Itu agak sulit dibayangkan saya ketika CCTV itu biasanya kan servernya tidak satu titik. Ya. Artinya beberapa titik dan biasanya lokal. Betul demikian? Enggak, saya kira kalau dalam suatu sistem dari instansi pemerintah yang sangat vital, harusnya dia punya BCP, punya server cadangan harusnya. Jadi kalau misalnya nanti di kemudian hari bahwa ada dari penyebab kebakaran ini ternyata ada bukti-bukti yang hilang, itu harusnya tidak masuk akal. Tetap harus punya cadangan, harus ada backup. Jadi nanti kalau seandainya ada pernyataan belakangan bahwa ada yang hilang, katakanlah misalnya data CCTV, data sadapan dan lain sebagainya, itu nggak masuk akal? Ya, harusnya punya backup. Kalau seandainya ternyata memang itu hanya server tunggal di lokasi yang sama, itu sangat memprihatinkan tentu bagi kita. Ada indikasi bahwa ada kebohongan di sana? Ya, ini dibuktikan. Saya kira kita harus menunggu bagaimana nanti Kejaksaan dan dari Polri menginvestigasi. Kita harus tunggu hasil dari investigasi tersebut. Jadi apakah apa saja yang hilang, kemudian apa saja yang rusak, itu kan tergantung dari investigasi. Dan apa pengaruh dari kerusakan ini terhadap kasus-kasus besar yang sekarang ramai dibicarakan. Kalau menurut Anda ada pengaruhnya nggak untuk kasus-kasus besar? Saya kira kalau misalnya itu dokumen, harusnya kita sudah memakai e-file ya. Jadi semua dokumen sudah ada backup-nya. Harusnya nggak ada. Yang saya khawatirkan jika ada barang bukti di situ. Misalnya? Ya misalnya apapun barang bukti yang bentuknya fisik, kalau itu nanti hilang atau hangus, itu pasti akan mempengaruhi nanti di proses selanjutnya. Yang belum diamankan, yang belum disita oleh Gedung Bundar, Jampitsus. Iya, seandainya ada ya. Tapi kalau misalnya sudah diklaim bahwa kita sudah pakai mekanisme penyimpanan digital, harusnya tidak ada masalah dengan kasus-kasus itu. Dan untuk itu harusnya Kejaksaan membuktikan bahwa tidak terpengaruh dengan kejadian ini, maka percepat saja kasusnya, diproses seperti biasa. Percepat kasusnya saja bawah itu? Iya. Kalau seandainya ada perlambat dan lain sebagainya karena ada kesulitan dan lain sebagainya, maka perlu curiga? Mungkin dampak dari kebakaran ini ya, kan kita harus melihat dulu apakah ini kan harusnya dampak dari kebakaran tidak punya pengaruh karena sudah e-file, kemudian servernya jauh dari situ. Kita harus melihat dulu kebakaran ini apakah terbakar, dibakar, atau dikondisikan untuk terbakar, sabotase. Kalau misalnya terbakar, misalnya konsleting, itu kan biasanya kecil, dilokalisir, kemudian dapat dipadamkan dengan alat-alat misalnya sprinkler, kemudian smoke detector. Kalau alami bakaran ya. Kalau misalnya konsleting ya. Kalau misalnya dibakar seperti misalnya huru-hara, dilempar molotov dan lain-lain. Atau sabotase, dikondisikan untuk terbakar. Ini menarik. Jadi ada tiga kemungkinan. Yang pertama terbakar alami, yang kedua dibakar, yang ketiga dikondisikan untuk dibakar. Dikondisikan, yang faktor ketiga ini dikondisikan untuk dibakar, biasanya sulit untuk diungkap. Karena gini, motifnya untuk sabotase biasanya apakah ingin merusak atau mengirimkan pesan. Dua hal lagi. Ya ini motif biasanya untuk orang sabotase. Jadi belum tentu, kalaupun misalnya yang ketiga kita bicara soal bicara soal teori kemungkinan bahwa dikondisikan untuk dibakar dalam tanda kutip sabotase, maka bisa dua, bisa ada yang mau dirusak, bisa juga hanya menyampaikan pesan. Pesan apa yang disampaikan? Macam-macam, mungkin pesan perlawanan atau pesan yang lain. Oh, jangan macam-macam. Saya bisa melakukan ini. Ya, walaupun kita harus menunggu ya dari menunggu apakah penyebabnya, tetapi ini kemungkinan yang terjadi ada tiga ini. Kalau dari semua kejadian ini dengan waktu yang kurang dari 12 jam, bahkan mungkin sekitar 6 jam, itu satu gedung utama terbakar habis, menurut Anda itu normal atau tidak wajar? Jangan jawab dulu, nanti saya akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam, termasuk saya juga akan menghubungi Kapus Penkum Kejaksaan Agung Pak Haristiono untuk mengkonfirmasi terkait dengan apa yang kemudian kita bicarakan di sini. Saat lagi saudara.